Mungkin izinkan saya menjawab dengan sederhana ya. Salah satu alasan kenapa kita ini belum dikasih kesempatan misalnya untuk menyanyi, dalam arti yang saya tangkap pasti bukan menyanyi di rumah ya. Yang saya tangkap mungkin menyanyi di panggung, terus dibawa kemana-mana. Saya masih ingat dulu beberapa tahun yang lalu ketika saya belum pelayanan, belum melayani mimbar. Saya sangat rindu sekali untuk menjadi seorang pengkhotbah. Dan saya bertahun-tahun sampai menunggu kesempatan itu. Tidak ada yang mengundang saya khotbah. Tidak ada yang memberi saya kesempatan untuk berbicara di mimbar. Kesempatan satu-satunya yang diberikan ke saya adalah dalam komsel. Tapi terus terang, saya merasa tidak puas karena secara pribadi ambisi saya, target saya pada waktu itu adalah berdiri di atas mimbar di kebaktian umum. Itu obsesi saya, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tapi selama bertahun-tahun mimpi itu tidak terjadi. Kalau saudara tahu berapa lama sampai akhirnya saya melayani di mimbar, saya betul-betul dibawa Tuhan untuk pelayanan mimbar itu tahun 2005. Jadi ketika itu umur saya sudah 35-an. Padahal saya punya impian itu dari sejak umur sekitar 27, 25, 26 sudah mulai muncul ambisi atau impian itu. Jadi lama sekali saya itu menunggu saudara. Beberapa puluh tahun. Bertahun-tahun saya tuh bertanya kenapa. Saya mengerti hari ini. Dunia pelayanan tidak seperti yang saya bayangkan. Dulu awalnya membayangkan bahwa dunia pelayanan itu semuanya malaikat. Jadi pasti hidupnya menyenangkan karena semua tuh rohani, cinta Tuhan. Tidak. Bagaimanapun saudara dan saya harus berhadapan dengan fakta bahwa kita ini masih daging, artinya manusia-manusia Kristen pun masih banyak yang mengecewakan. Nah, kesalahan dari banyak orang adalah mereka selalu beranggapan bahwa kalau sudah anak Tuhan, Kristen, kita ini memang dituntut tinggi ya. Makanya banyak orang tuh kecewa sama orang Kristen karena tersandung. Padahal sebetulnya tidak beda, orang Kristen tuh juga manusia. Kalau orang Kristennya, Kristen-Kristenan juga tetap resek. Tapi orang Kristen yang benar-benar diubah Tuhan, dipulihkan, itu baru benar-benar berubah. Itu pun karakter masih memerlukan waktu tahunan kan saudara untuk berubah sampai matang, sampai dewasa. Nah, saya baru mengerti bahwa di dalam dunia pelayanan itu begitu banyak challenge, tantangan yang terjadi. Dan saya mengerti pada akhirnya kenapa Tuhan sepertinya tidak memakai saya pada waktu saya sudah mulai mengajukan diri. Saya tuh sampai ngajukan diri loh saudara. Saya tuh pernah ingat bahwa ada teman sebaya saya, dia ditawarin full time di sebuah gereja besar. Dan saya juga bergabung di gereja itu. Kemudian saya sampai membelain keluar dari pekerjaan, lalu menawarkan diri untuk full time. Teman saya ditawarin full time. Saya nggak ditawarin, saya menawarkan diri. Dan ujung-ujungnya ditolak. Saya kecewa banget. Saya tuh bilang gini, saya tuh mau melayani Tuhan. Malah yang diserahkan ke Tuhan kayak gini kok nggak diterima. Malah yang dipilih seringkali lari kayak Yunus. Yang ini nggak lari malah nyetor, malah ditolak. Kadang-kadang waktu itu saya memikirkan Tuhan tuh kok kayaknya nggak fair. Tapi setelah berjalan dengan waktu, saya jadi mengerti. Saudara harus tahu bahwa kenapa Tuhan itu tidak mengangkat Daud segera menjadi raja. Sejak zaman Daud diurapi pertama kali oleh Samuel, sampai Daud itu diangkat menjadi raja itu memerlukan sekitar 13 tahun. Kenapa Yusuf tidak langsung diangkat menjadi pemimpin besar? Detik dia mendapatkan mimpi bahwa dia akan menjadi leader, dan itu memerlukan waktu 13 tahun. Kenapa saudara? Sederhana. Bagi Tuhan, Tuhan itu gampang sekali untuk mengangkat kita ke atas.
Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan 13 tahun terjadi dalam kehidupan Daud dan Yusuf? Karena Tuhan mau bahwa ketika Daud dan Yusuf sampai di atas, mereka bertahan di atas jauh lebih lama. Dan mereka tidak gampang jatuh di atas. Berapa banyak orang yang dikarbitin, dipromosikan secara karbitan, tapi mereka juga jatuhnya lebih cepat. Kalau hari ini saudara rindu untuk melayani, merasa sudah nyetorkan ke Tuhan, tapi kok nggak diterima-terima, saudara, buat Tuhan untuk ngangkat saudara itu gampang. Dan saya yakin Tuhan itu suka sekali saudara setorin dengan hidup saudara. Tuhan senang. Tetapi kadang-kadang Tuhan tidak langsung memberikan kepada kita dalam tanda kutip posisi seperti yang kita mau di atas mimbar. Karena saudara, tantangan di atas mimbar itu tidak gampang. Yang namanya mencuri kemuliaan Tuhan itu bisa gampang terjadi. Apalagi kalau dalam dunia menyanyi, karena saya juga bergerak di menyanyi. Jadi saya bisa memahami betapa gampangnya kita itu untuk jatuh dalam dosa kesombongan dan mencuri kemuliaan Tuhan. Dan itu tidak mudah, saudara. Ketika kita mulai arogan, kita mulai sombong, saudara harus ingat malaikat yang jatuh ke bumi dalam dosa adalah malaikat yang penuh dengan alat musik, ya kan? Jadi menjaga di atas itu tidak gampang, saudara. Kalau Tuhan izinkan itu belum dikasih kepada kita, belajarlah untuk mempercayai bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Mengeluarkan orang Israel keluar dari perbudakan Mesir itu gampang sekali buat Tuhan. Tuhan tinggal turunkan tulah segitu gampangnya. Begitu banyak mujizat terjadi. Membawa orang Israel keluar dari Mesir itu mudah. Tapi mengeluarkan Mesir yang ada di dalam diri orang Israel, itu yang sulit. Mereka keluar, tapi mental mereka masih mental Mesir. Mental budak. Mental yang mengasihani diri, mental yang selalu seenaknya sendiri. Itu sebabnya mereka gagal di dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan kepengen kita dipakai untuk melayani Dia. Dia jauh lebih ingin daripada saudara yang ingin melayani Tuhan. Tetapi Tuhan ingin, kalau kita belum dikasih, Tuhan ingin kita bertahan di atas. Bahkan bertahannya untuk long duration, untuk waktu yang lama. Bahkan untuk sampai kita maju menghadap Tuhan dan mengakhiri dengan menang. Dan alasan kedua, mungkin yang perlu kita renungkan begini. Apakah pelayanan itu hanya selalu bentuknya musik atau menyanyi? Tidak. Kadang-kadang Tuhan belum memberikan kita kesempatan untuk menyanyi di mimbar atau belum memberikan kesempatan kepada saya pada tahun-tahun itu untuk berkhotbah karena mungkin Tuhan menyiapkan kita untuk dipakai di sebuah ladang yang lain. Dan tidak berarti pelayanan itu hanya satu bidang itu. Apakah pelayanan di ladang yang lain kurang terhormat dibandingkan dengan pelayanan di mimbar? Enggak, saudara. Kita melihat banyak contoh di Alkitab. Bagaimana seorang janda yang memberikan sedikit. Tapi Tuhan mengatakan yang Dia berikan jauh lebih banyak daripada yang lain. Bahkan mungkin hitungannya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang khotbah. Bukan orang yang khotbah yang dihitung banyak. Tuhan yang melihat hati. Jadi terbukalah Ibu kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk pelayanan di area yang lain. Karena ketika kita mengambil langkah, satu langkah, dua langkah, Tuhan akan menuntun kita step by step. Siapa tahu memang nanti Anda dipakai untuk di dalam pelayanan di mimbar sebagai pemusik atau sebagai singer, sebagai penyanyi. Tetapi kita memulai dengan langkah bayi, kata orang. 5 roti 2 ikan kita lakukan dulu. Dan izinkan Tuhan akan menuntun jalan kita step by step. Pelayanan tidak selalu bentuknya seperti harus di mimbar. Kadang-kadang pelayanan sederhana. Bahkan melayani keluarga pun juga bisa dianggap sebagai sebuah pelayanan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan Anda. Dan selamat melayani dengan apa yang ada di tangan Anda. Tuhan memberkati.